Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Sekolah SD Fajar Bulan, Gunung Sugih, Lampung Tengah. Bangunan SD di Gunung Sugih ludes terbakar, murid diliburkan sementara. Nyampe ya, sedikit ya. Seorang perempuan pegawai agen ATM Bini di Pesawaran terluka akibat dianiaya kawanan perampok. Diam. Emak-emak di Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang memprotes jalan rusak dengan cara menanam padi di jalan yang berlumpur. Soalnya nggak bisa buat lewat. Emak-emak ini bukanlah sedang bekerja untuk mendapatkan uang menanam padi di sawah salah satu petani, melainkan sedang memprotes jalan rusak di Desa Andalas Cermin, Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang. Mereka menanam padi di jalan rusak yang berlumpur mirip dengan sawah yang baru dibajak. Jalan rusak menyengsarakan warga, terlebih jalan ini penghubung ke 7 desa terujung di Kabupaten Tulang Bawang dan menuju Pasar Induk Unit 2 Banjar Agung. Saat hujan, jalan berlumpur dan licin dapat mencelakakan pengendara motor. Mobil yang melintas jalan ini juga sering menginap gara-gara terperosok ke kubangan lumpur. Tidak segera diperbaiki, Pak. Sudah cukup lama, Pak. Sudah lama sekali, Pak. Apakah masyarakat sini mengeluh? Sangat banyak yang mengeluh, Pak, karena banyak yang karena ini kan jalan utama, Pak. Karena di sini juga kan lumbung padi. Harapannya gimana sih? Harapannya kepada Pak Jokowi agar segera diperbaiki jalan ini, Pak. Mas, kondisi jalannya gimana, Mas? Oh, parah sekali, Pak. Sengsara ini rakyat Andalas ini khususnya ini. Semua Rawapitu ini sengsara. Sudah berapa lama, Mas? Udah lama sekali ini. Sampai sekarang belum ada perbaikan, Mas? Belum ada. Belum ada perbaikan sama sekali. Kesulitan nggak, Mas, mengeluarkan hasil bumi ini kalau kayak gini? Walah, pokoknya udah nggak bisa dipikir lagi. Oh, gitu. Kecamatan Rawapitu merupakan daerah terujung di Kabupaten Tulang Bawang. Pembangunan infrastruktur daerah ini sangat minim sehingga seperti kawasan tertinggal. Warga mendesak pemerintah memperlakukan mereka secara manusiawi seperti masyarakat di daerah lain yang lebih maju. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Biar panen. Kita punya panen. Kita salah satu lumbung padi. 40 perempuan mantan pekerja harian lepas PT Philips Bandar Lampung Rabu siang berunjuk rasa di kantor Wali Kota dan Dinas Ketenagakerjaan Bandar Lampung. Mereka merupakan pekerja yang telah dipecat pada September 2022 lalu. Emak-emak ini menuntut pemerintah Kota Bandar Lampung membantu memediasi persoalan supaya mereka bisa kembali bekerja. Dalam orasinya, emak-emak ini telah mengabdi selama belasan tahun, bahkan ada yang hingga 20 tahun di PT Philips dengan status sebagai pekerja harian lepas. Namun menjelang akhir tahun lalu, mereka dipecat dan digantikan dengan pekerja yang baru dan masih muda. Menurut massa, mereka dipecat karena faktor usia dan menurunnya kecepatan bekerja. Kita hanya minta dipekerjakan kembali. Karena kita bukan bekerja hanya 1, 2, dan 3 tahun. Kami lebih dari 20 tahun. Ada yang 13 tahun. Dan saya sendiri terutama sudah tahun ini 25 tahun. Alasannya Ibu di PHK seperti kenapa, Bu? Alasannya Ada keterangan apa-apa? alasannya kita faktor U. Hasilnya tadi itu ya perusahaan
membentikkan mereka. Tapi mereka ini kan tetap pekerja tetap menginginkan untuk bekerja kembali. Nah itu akan disampaikan ke masing-masing pihak gitu. Jadi nanti kita tadi hasil mediasi, jadi nanti kita agendakan lagi tanggal 1 Maret. Apa hasil dari laporan mereka ke para pihak, apa yang disetujui, nanti kita kalau memang ada kesepakatan kita tuangkan lagi di mediasi. Unjuk rasa berlangsung tertib. 40 emak-emak ini berharap Pemkot Bandar Lampung membantu mereka bisa bekerja lagi. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Petani Desa Pagar Alam, Kecamatan Lembong, Kabupaten Pesisir Barat, gencar mengembangkan tanaman pinang pandan wangi. Selain lebih mudah perawatannya karena lebih tahan cuaca ekstrim dan hama, tanaman ini juga menjanjikan penghasilan yang lebih besar. Salah satunya adalah Agus. Ia menanam sekitar 5.000 batang di kebunnya yang berada di lereng bukit. Waktu dari tanam sampai panen pertama sekitar 3 tahun. Dari 5.000 batang itu bisa menghasilkan sekitar 2 ton buah pinang per 20 hari. Agus tidak kesulitan menjual buah pinang pandan wangi karena di desa ini banyak tengkulaknya. Harga buah pinang pandan wangi yang telah dikupas Rp6.000 per kilogram. Per 20 hari sekali. Kalau harga jual tergantung pengolahan sih, kisaran sampai kadang kalau di sini 6.000, 7.000 per 1 kilogramnya. Nah ini kan kita bikin pengolahan kayak gini lah biar mutu kita bisa terjaga. Kita ngolah jenis pandan wangi, Bang. Dari data Desa Pagar Alam, banyak petani kopi dan sayur mayur beralih menanam pohon pinang pandan wangi. Luasnya kini mencapai 50 hektar. Sayangnya, potensi besar para petani ini belum didukung jalan yang bagus. Sebagian besar jalan Desa Pagar Alam masih tanah belum diaspal. Dalam 1 bulan itu bisa 14 ton dalam penghasilan 1 bulan. Akses jalan. Kenapa Bu akses jalan? Akses jalan di sini sangat tidak layak. Kita untuk mencapai ke jalan poros itu sangat rumit. Ya, jalannya sangat terjal. Perlakuan terhadap buah pinang pandan wangi sama dengan buah kakao. Buah diambil bijinya, kemudian dikeringkan dan baru bisa dijual ke tengkulak. Dari informasi yang didapat dari petani Desa Pagar Alam, buah pinang pandan wangi merupakan salah satu komoditas ekspor. Buah pinang biasanya dipergunakan untuk bahan pembuatan obat berbagai penyakit, penambah nafsu makan, dan bahan pada minuman penambah stamina. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Iin Hermayani beserta seluruh kru yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.